Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ketiga ya daripada kitab Syarah Kalambawi ini. Maaf saya sedikit kurang sehat ya nih. Saya punya peka, sudah problem sekitar 4-5 hari belakang ini, macam influenza. Ala kullin nuhawil nakra mata yassar daripada muqaddimah, dan saya melihat muqaddimahnya Al-Imam Kalambawi ini fihi naw usu'ubah, yakni fihi naw usu'ubah. Yakni kelihatannya memang beliau ini alim kabir jiddan, yakni alim kabir jiddan, hatta di dalam syarah ketika di dalam syarah muqaddimahnya saja ya ta'arrad ala katsir min masail kalamiyah al-amiqah kama sanara ba'da qalil, yani waqad qara'na juz'an daripada muqaddimah ini, wa kita sampai di dalam wallah, betul? Wallahu ismun lidzati wajibil wujud. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah, wallahu ismun lidzati wajibil wujud. Allah itu ismun, dia alamun, dia alam untuk zat wajibil wujud. Jadi zat wajibil wujud itu maknanya Allah itu apa namanya? Isimnya, lafadznya, yakni lafadz ini dalun alaihi. Aywa, dibilang al-isim wal musamma. Isimnya Allah, musammanya zat wajibil wujud. Aywa, al-mustajmi'i li jami'i sifatil kamali wa nu'util jalali wal jamalil mutaqaddis. An jami'i sifatin naqs wa simatil ajaz. Yakni apa yang ditunjukkan daripada lafadz Allah itu adalah zat yang sempurna, yang di dalamnya itu ada semua sifatil kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Nu'ud sama, nu'ud dan sifat ini sama. Jalal ini keagungan, jamal keindahan, yang suci daripada semua sifat kekurangan. Dan simat ini alamah al-ajaz, ketidakmampuan. Ayo, kelemahan. Waqtulifa fi annahu mushtaqun wa wasfun fi aslih. Yakni apakah Allah itu mushtaq atau ghairu mushtaq? Pasuhada huwa, yakni khilafnya. Ada yang mengatakan dia itu mushtaq daripada aliha, menyembah. Lah itu ismu alam, dia dibilang murtajal, bukan isim yang bukan isim mushtaq, tapi isim yang memang dari awal semacam itu. Yakni hatta, jangankan maknanya ya, lafadznya loh, tahayyaru. Subhanallah, nama-nama, yakni semua hal yang berkaitan dengan Allah, semua ulama itu pening. Kita tak ya tengok maknanya Allah ya, lafadznya itu loh, ada ada khilaf di dalamnya. Ayo. Thumma ghalaba alaihi lismiyatu aw huwa ismun alami. Yani apakah Allah itu mushtaq? Yani mushtaq itu lafadz yang diambil daripada lafadz yang lain, dan wasaf di dalam asalnya. Kemudian ghalaba, yakni sering dipakai dan menjadi isim. Apakah semacam itu? Macam Khalid kan artinya daripada khulud. Kemudian dipakai akhirnya menjadi nama. Apakah semacam itu Allah itu? Ayo. Atau dia itu ismun alami, yakni isim yang memang dia itu alam daripada awal, tidak diambil daripada lafadz yang lain. Ayo, lastiqaqa lahu aslan wa dzahibuna ilal awal, yang mengatakan bahwasanya itu adalah mushtaq ala aqwalin mukhtalifah mutaaddidatun fi ma'khadhihi, yakni khilaf. Yang awal pun khilaf daripada kata-kata apa, mushtaqnya daripada kata apa masih khilaf. Saya Said pernah cakap daripada alihaya lahu, yang maknanya abida au syai' min hadzal qabil, yani. Yang mengatakan lagi wadzahibuna ila tsani, bahwasanya Allah itu ismu alam, tidak diambil daripada lafadz. Namanya Allah itu isim yang ghaniyun
an nafsihi. Yani ghaniyun li ghairihi. Ghaniyun bin nafsihi. Ayo, hatta di dalam lafadznya. Wa dzahibuna ila tsani aidan ala ikhtilafin fi annahu ismun arabi am huwa ismun ajami. So ini nama Arab atau nama non Arab? Bukan nama Arab loh, kenapa? Kenapa? Ayo, maka nama Arab kan mulia, maknanya Allah itu kena ambil bahasa Arab untuk mulia ya nih. Hal-hal maknanya ajami. Ajami menjadi mulia karena Allah, bukan sebaliknya. Coba tengok, karena lafaz Allah diambil daripada fihi naul apa namanya? Fihi naul khilaf wa niza, hanya di dalam lafadznya, Suf. Bukan di dalam maknanya. Amma maknanya la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ayo. والحاصل أن هذه اللفظة الجليلة تحير فيها العقلاء كما تحيروا في مسماها. Walhasil bahwasanya lafadz yang mulia ini uqala itu bingung, pening. Diambil dari apa? Seperti para uqala itu pening, maknanya Allah yaitu apa namanya itu? Adzatul wajibil wujud, pening. Apa itu? Memang tidak akan apa namanya? Tidak akan dapat. Loh, kalau seumpamanya Anda pening di dalam lafadznya, fama baluka fi makna. Jelas itu. Ayo. Wa innama ata bismi dzati wa lam ya'ti bismin min asma'i sifat haitsu lam yakul nahmadul khaliqa aw raziqa aw ghairuhu. Wa innama yakni nahmaduhu apa katanya di sini di matanya? Nahmadullah. Kenapa? Kok siapa itu namanya Al-Abhari cakap nahmadullah, kok tidak nahmadul khaliqa? Yakni Allah itu ismun alamun lidzat, bukan alamun lisifat. Allah alamun lidzat, bukan alamun lisifat. Karena itu kan wa inna ma atta bismidzat, dan siapa itu namanya Abhari, daripada semua nama-nama Allah memuji nama Allah yang menunjukkan kepada zatnya, tidak menunjukkan kepada apa namanya sifatnya. Kenapa? Lilistildzadzi wa tabarruki bihi. Walam ya'ti bismin min asma'is sifat. Sekiranya beliau itu tidak mengatakan nahmadul khaliqa awir raziqa al khaliq min asma'is sifat, karena mustaq dari khaliq bukan hanya dia sifatul af'al, begitu pula ar-raziq au ghairuhu, dan banyak nama-nama yang lain, raziq, khaliq, malik, qadir, semuanya itu. Kenapa kok Allah secara spesifik lil istildzat untuk merasakan kenikmatan Allah. Jadi itu ada dzauq, ada apa namanya? Ada dzauq. Katanya apa namanya? Katanya siapa itu mu'aliknya di sini? Wa qala Ustadz Syekh Muhammad Shalih Al-Ghursi al-aula li ziyadatil istildzat. Li ziyadatil istildzat, yakni sebenarnya kalau lil istildzat maknanya nanti yang lezat hanya madalla ala dzat, madalla ala sifat tidak lezat. Karena itu madalla ala dzat lezat, ada dzoknya, tapi dzoknya lebih banyak daripada yang ya dulu alas sifat. Hadza huwa makna li ziyadatil istildzat. Aywa. Wa tabarruki bihi wa li alla yatawahhamu ikhtisasa istihqaqihi alhamda bi wasfin duna wasfin. Yakni dan untuk ambil berkah, dan agar tidak ada orang itu yatawahham, mengira bahwasanya Allah itu berhak untuk dipuji karena salah satu sifatnya. Jadi nanti kalau saya cakap, kalau Imam Abhari cakap nahmadur raziqa, maknanya Allah itu kena dipuji karena Allah itu razik. Tapi kalau Allah itu khaliq, tidak wajib untuk dipuji. Lah, agar tidak semacam itu, diambillah ismud dzat, karena dzat hanya satu dan sifat itu banyak. Pasulaktar walakol. Aywa. Walitanbihi 'ala al-istihqaqi dzati lil hamdi. Aywa, walitanbih, dan untuk tambih bahwasanya Allah itu berhak untuk pujian ya karena Allah lidzatillah, bukan di ghairihi. Aywa. Fassara ba'duhum istihqaq dzati bil istihqaqi bi jami'is sifat. Terus apa sih makna istihqaq dzati itu? Yani istihqaq dengan semua sifat. Karena kalau Anda cakap Allah, apa itu Allah? Allah itu adalah zat ma'a jami'is sifat, semacam itu. Aywa. Wal istihqaqil wasfi bil istihqaqi bi ba'diha. Aywa, istihqaq al-wasfi yakni istihqaq bi ba'dis sifat, karena sifat itu banyak. Aywa.
وبعضهم فسر الأول باستحقاقه تعالى بصفاته الذاتية. Ada lagi yang mentafsirkan bahwasanya al-istihqaq dzati itu Allah yastahiq bi sifatihi dzatiyah alladzi la yanfaq anhu. yakni takunu lidatihi la yanfaq anhu. Bi istihqaq al-wasfi ay bi sifatil fi'liyah, ama sifatil fi'liyah munfaqatun anillah. Kenapa? Lianna fi'lullah min haisul maf'ul, min haisul isim, min bimafhumihal ismi, itu maknanya maf'ul, bukan masdarul fi'il. Yakni kita ini semua fi'lullah, perbuatan Allah, dan kita terpisah daripada Allah. Kita bukan Allah. Berbeza dengan yang dikatakan oleh ashabu wahdatil wujud, kita itu madzohir min madzohirillah. Berbeza. So, tengok. والثاني باستحقاقه بصفاته الفعلية وإنما فسروهما بهذين تفسيرين لما Jadi kenapa wa inna ma fassaruhuma, yakni dan hanya saja para ulama itu mentafsirkan istihqaqu dzati wal wasfi dengan dua tafsir ini lima sabaqa, yakni karena yang sudah lewat bahwasanya Mahmud alaihi, yakni Mahmud alaihi yang dipuji itu mesti ikhtiyarian, mesti ikhtiyarian. Imma ikhtiyarnya itu binafsihi atau bi atharihil mutarattibah alaihi. Aywa. وإنما فسروهما بهذين تفسيرين لما سبق من وجوب كون المحمود عليه اختياريا إما بنفسه أو بآثاره المترتبة عليه. إما بنفسه seperti af'aluhu ta'ala ikhtiyarian binafsihi, atau bi atharihi al mutarattibah bin nadhar ila mabda'nya. Aywa. والذات من حيث هو ليس كذلك أفاده بعض المحدثين. Jelas, yakni wadzat daripada wadzat laisa ikhtiyarian, yakni laisa dzat huwa mabda'ul af'al wala huwa ainul af'al. Bukan dia itu sumber daripada af'al, perbuatan, karena perbuatan Allah sumbernya itu adalah sifat qudrah, iradah, ilm. Tiga sifat ini adalah sumber af'al, adalah basic daripada af'al, bukan zat. Hadza huwa mabda'ul af'al. Atau atharul mutarattibah, apa itu? Perbuatan itu sendiri. Imma perbuatannya atau sumber daripada perbuatan Allah. Dan zat bukan salah satu daripada dua kriteria ini. Min haitsu huwa laisa kadzalik afadahu ba'dul muhaqqiqin wa ba'da tanbih. وبعد التنبيه على استحقاقه الذاتي بلفظة الجلالة أراد أن ينبه على استحقاقه الوصفي ببعض عظائم صفاته الفعلية. Setelah tanbih itu bukan istidlal ya. Tanbih itu mengingatkan Anda ya. Ini tanbih itu sebenarnya Anda tahu, cuma Anda perlu untuk diingatkan. Itu namanya tanbih. Dia bukan sesuatu yang perlu untuk dibuktikan karena perkara ini badihi, cuma Anda perlu untuk diingatkan saja. Dan setelah tanbih bahwasanya Allah itu istihqaqu dzati dengan dua makna yang sebelumnya tadi itu, dan tanbih ala istihqaqi dzati itu dengan lafzul jalalah wa huwa lafzu Allah, arada an yunabbiha, siapa itu namanya Imam Abhari ingin untuk tanbih juga bahwasanya Allah itu berhak hamd bukan hanya dengan zatnya saja, tapi juga dengan sifatnya. Dan sifatnya Allah dengan makna atharuhul mutarattibah wa huwa sebagian daripada perbuatannya, wa huwa taufik, wa huwa taufik. Faqala ala taufiqihi at-taufiq ala bi ba'di adhaimi sifatihil fi'liyah, faqala ala taufiqihi, bahwasanya nahmaduhullah ta'ala ala taufiqihi, atas taufiknya. Lah ini apa sih taufik itu? At-taufiqu ja'lullahi ta'ala fi'la 'abdihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardah. Taufik ini, saya kalau ceramah itu saya sering sebutkan pasal taufik. Ya ini saya ambil daripada tafsir-tafsir mutakalimin ini. Di sini siapa itu namanya Al-Imam Al-Kalambawi banyak mentafsirkan, banyak menyebutkan definisi tentang taufik. Apa sih taufik itu? Ada kira-kira 4 definisi disebutkan oleh Al-Imam Al-Kalambawi, dan ini terbina atas khilaf yang mendalam sekali, yakni atas apa itu kasab. Apakah kudrah alal kasab itu? Ini ketika manusia itu nak berbuat, Allah kan memberikan kemampuan kita untuk berbuat karena kita ingin berbuat.
ketika kita ingin berbuat, Allah itu langsung memberikan kita kemampuan untuk berbuat. Ketika kemampuan untuk berbuat itu ada, kita bisa berbuat. So, jadi ada 3 perkara ya. Iradatuna lil fi'il, khalqul qudrah 'alaiha, summa ta'ah. Itu 3 perkara yang berbeda. Kita nak sholat, kita ingin sholat dulu. Ketika kita ingin sholat, Allah menciptakan kemampuan untuk sholat, dan Allah menciptakan sholat itu sendiri. Indah ahli sunnah wal jamaah, kemampuan untuk sholat berbarengan dengan sholat. Wadah ya. Kemampuan untuk sholat berbarengan dengan sholat. Lah, kemampuan untuk sholat yang mana dia itu bersamaan dengan sholat, kita katakan dia adalah kasab. Mu'tazilah tidak semacam itu. Mu'tazilah mengatakan kemampuan untuk sholat sebelum sholat, bukan bersamaan dengan sholat. Jayyid jiddan. Kemudian nanti ada khilaf yang amik jiddan ya ini. Kudroh, apa itu kudroh? Manusia mampu. Apa makna mampu? Makna mampu itu ada 2. Ada mampu sebelum perbuatan, ada mampu ketika perbuatan. Mampu sebelum perbuatan, maknanya salamatul alati wal asbab. Maknanya salamatul alat, semua panca indera, semua bagian tubuh saya itu sehat semua. Sekiranya kalau saya berbuat ini bisa. Wal asbab maknanya tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk berbuat. Lah, salamatul asbab wal alat ini ketika ada pada Anda, dikatakan Anda itu qadir. Tapi itu tidak cukup untuk Anda melakukan. Untuk melakukan perbuatan secara hakiki, Anda tidak cukup untuk mempunyai panca indera dan anggota tubuh yang sehat. Kenapa? Karena sehatnya anggota tubuh, selamatnya panca indera, tanpa ada kemampuan daripada Allah untuk melakukan perbuatan, Anda tidak akan bisa untuk berbuat. Akan tetapi salamatul alat wal asbab ini dikatakan Anda itu qadir. Lah, salamatul asbab wal alat ini syarat untuk Anda menjadi mukallaf. Jahit ya. Lah, ada lagi qadir yang kedua. Qadir yang kedua itu adalah qadir ketika Anda berbuat, yaitu ketika Allah memberikan Anda kemampuan, dengan kemampuan itu Anda bisa berbuat. Itu jadi maknanya qadir itu ada dua makna. Qadir dengan makna salamatul asbab wal alat itu sebelum berbuat. Qadir dengan makna kemampuan untuk berbuat. Contohnya sholat. Anda, semua anggota tubuh Anda dan panca indera Anda bisa dipakai untuk sholat. Itu yang pertama. Cukup dengan adanya yang pertama itu, Anda mukallaf untuk sholat. Kemudian ketika Anda benar-benar nak sholat, Allah ciptakan kudroh yang kedua. Kudroh yang kedua ini dikatakan Anda itu apa ya? Kudroh lil fi'il atau kudroh ma'al fi'il. Lah, kudroh yang kedua ini, indah ahli sunnah, Allah tidak akan menciptakan kemampuan ini sebelum Anda sholat, ketika Anda sholat. Mu'tazilah mengatakan sebelum Anda sholat. Mumtaz jiddan. Ini kan diulang-ulang ya. Ini masalah amik jiddan, masalah kasab. Jayid. Kudroh ma'al fi'il ini, hati-hati Suf. Untuk berbuat taat, apa sama dengan kudroh untuk berbuat maksiat? Suf, saya nak sholat, Allah ciptakan kudroh kan? Lah, kudroh yang Allah ciptakan untuk sholat ini, apakah sama ketika saya nak bermain judi slot? Main judi slot, main kasino, itu kan juga perlu kudroh kan? Allah ciptakan saya kudroh untuk bermain judi slot. Apakah macam kudroh untuk berbuat taat macamnya sama untuk kudroh berbuat maksiat? Satu macam. Jadi Allah tak ciptakan 2 kudroh, ciptakan 1 kudroh saja. Ya, ini kudroh ini bisa Anda gunakan untuk taat, bisa Anda gunakan untuk maksiat. Yang mengatakan kudrohnya itu sama, maknanya orang itu maksiat, orang itu berbuat dosa, karena dia menyia-nyiakan kudroh yang seharusnya bisa
untuk berbuat taat, dia gunakan untuk berbuat maksiat. Litadyi'il qudrah tadi itu. Lah, kalau menurut pendapat yang kudrah maksiat itu berbeda dengan kudrah taat, sebab Anda berdosa bukan itu. Sebab Anda berdosa karena iradah Anda yang menjadi sababun adi untuk Allah menciptakan kudrah ini, yang seharusnya iradah itu bisa Anda gunakan untuk sababun adi li kholqi kudratit ta'ah, Anda gunakan untuk kholqi kudratil maksiat. So, tengok. Kif, mana yang mu'tamad menurut Anda? Wallahu a'lam. Zahirnya kalambawi kama sata'ati huwa kudratul ta'ah mukhalifatun li kudratil maksiyah wa huwa tahqiq indal asy'ariyah. Wa huwa tahqiq indal asy'ariyah. Wa huwa tahqiqu Syekh Said Fauda. Ketika saya baca mukadimah ini, wallahi ada amik jiddan suf. Sampai saya murojaah kelas-kelas saya dulu dengan Syekh Said Fauda. Wallah, saya sampai murojaah dengan kelas Syekh Said Fauda. Wa ana katabtu ya nih. Wa indal imamil asy'ari anna qudratat ta'ah laisat hiya qudratul maksiyah. Macam mana anta? Macam mana saya tulis ini ya nih. Ada qalil. Sata tiba ada qalil apa? Kalamnya Kalambawi fi hada. Ini saya buat mukadimah dulu. Annal gharat alladhi yu'athiru fi qabulil insan li ta'ah mughayirun annal arad alladhi yu'athiru fi qabulil insan li ta'ah mughayirun lil arad alladhi yu'athiru fi qabulil insan lil kufur wa hadha huwa tahqiq inda Syekh Said li anna ta'alluq amrun adami. Coba tengok. Dan di sini apa? Tengok kata-katanya Syekh Syarhun Nasafi, Imam Nasafi. Waqad yujabu bi annal qudrah shalihatun liddaini. So, al qudrah shalihatun liddain. Indah Abi Hanifah. yakni Allah ciptakan satu kudrah, bisa untuk maksiat dan bisa untuk taat. Shalihatun liddaini inda Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Hatta innal kudrah al-masrufah ilal kufri hiya bi'ainiha al-kudrah allati tusrafu ilal iman. Suf bin nasiha wa fassiha. Fal ikhtilafa bainahuma illa fit ta'alluq wa huwa la yujibul ikhtilaf fi nafsil kudrah. Seperti kak bin nafsil kalam. Fal kafir qadirun alal iman al mukallaf bihi illa annahu sarafa qudratahu ilal kufr wa dayya'a bi ikhtiyarihi sarfaha ilal iman fastahaqqa dhamma wal iqab. Wala yakhfa anna fi hadzal jawab tasliman di kaunil kudrati qoblal fi'il sahih, karena kudrah qoblal fi'il ma'anna qaulul asy'ariyah al kudrah ma'al fi'il li annal kudrata alal iman fi halil kufur takunu qoblal iman la mahalah. Jadi kalau ada orang diberi kudrah untuk iman juga tapi dia gunakan untuk kufur, maknanya ketika dia sebelum beriman kudrah untuk iman sudah ada tapi dia tidak gunakan. Di sini dikatakan al-qudrah ma'al qoblal fi'il, la ma'al fi'il. Yakni secara umum ini adalah muqaddimah tentang munaqasyah mas'alatut taufiq. Al-an iqra. At-taufiqu ja'lullahi ta'ala fi'la 'abdihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardah. Wa qila at-taufiq. At-taufiq adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan hambanya itu muwafiqan, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Lihat kata-kata sesuai. Kata-kata sesuai. Ayo. Wa qila at-taufiq indal Asy'ari wa aktsar sahabah khalqul qudrati 'ala at-tha'ah. Dan menurut Imam Asy'ari dan majoriti sahabat, yakni sahabatul udamaul ashab, ya, bukan sahabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak, yakni ashabul Imam Asy'ari atau sebelum Imam Asy'ari, bahwasanya apa itu taufik adalah Allah menciptakan kemampuan untuk taat. Wa qala Imamul Haramain, ayo. Wa qala Imamul Haramain huwa khalqut ta'ah.
Aywa, bukan kudroh ala ta'ah, kholku nafsi ta'ah. Menciptakan taat itu sendiri. Itu namanya apa namanya? Taufik. Aywa. Qala al-muhaqqiq ad-Dawani. Qala al-muhaqqiq ad-Dawani. Dawani ini apa ya? Syekh Said dulu cakap dengan saya. Saya awal-awal baca Dawani saat Fauzul, saya lari daripada Dawani. Ana harap tuh minat Dawani. Karena beliau mengira Dawani ini falsafi. Tapi setelah beliau baca lebih banyak Dawani, ternyata tidak. Hadza rajul muhaqqiq. Ketika cakap sesuatu, wa qala al-falasifah kadza wa kadza. Wa qala al-mutakallimin kadza wa kadza. Wa rad ala kalamil falasifah kadza wa kadza. Semacam itu. Jadi menyebutkan kemudian merot. Jadi huwa muhaqqiq likilal madzhabin. Fa Dawani abqari. Abqari kan itu kan muhaqqiq. Wa qala al-muhaqqiq ad-Dawani qultu adh-dhahir ma qalahu al-imam. Yakni yang benar itu menurut saya apa yang dikatakan oleh Imamul Haramain, wa huwa khalqut ta'ah. Kenapa? Karena kudrah, kemampuan untuk taat, mutahaqqiqatun fi kulli mukallaf. Karena kemampuan untuk taat dengan makna salamatul alat wal asbab. Ada pada setiap mukallaf. Allahumma, kecuali Allahumma illa itu untuk istitsna. Kecuali yang diinginkan dengan apa namanya kudroh ala ta'ah itu adalah bukan kudroh qoblal fi'il yang dia itu salamatul alat wal asbab, tapi kudroh ma'al fi'il. Lah, kalau kudroh ma'al fi'il dan kholqu ta'ah sama saja. Lah, kata-katanya Imam Asy'ari, kholqul kudroh ala ta'ah. Apakah dia itu kudroh dengan makna salamatul alat wal asbab atau kudroh dengan makna ma'al fi'il? Mungkin keduanya kan. Tidak mungkin taufik hanya mampu untuk berbuat taat. Orang-orang kafir juga mempunyai kudroh ala ta'at dengan makna salamatul alat wal asbab, tapi mereka tidak mendapatkan taufik. Karena itu tidak mungkin makna apa namanya yang diinginkan oleh Imam Asy'ari, makna salamatul alat wal asbab. Tidak mungkin. Imam Asy'ari bukan orang-orang bodoh. Yakni huwa fahim hadhil masalah. Kita kena membawa ibaratnya Imam Nawawi seperti apa yang muktamad, yang sesuai untuk makomnya Imam Asy'ari. Apalagi ibaratnya muhtamil mungkin untuk diletak ke sini atau letak ke sana. Kita ambil, kita bawa yang benar lah. Makna kudroh ala ta'ah ay al kudroh ala al kudroh at-ta'ah alladhi hiya muqarinun ma'al fi'il, yang bersama-sama dengan perbuatan, bukan sebelum perbuatan. Illa an yakunal murad al-qudrata al-mu'athirata al-qaribah allati hiya ma'al fi'il. Kalau maknanya semacam ini, ya sama dengan yang diinginkan oleh Imamul Haramain. Maknanya pendapatnya Imam Asy'ari sama dengan pendapatnya Imamul Haramain. Kama huwa madhabu ahli sunnah min annal istita'ata ma'al fi'il. Aywa. Wa huwa ala khilafi ma 'arrafahu ba'dul mutaakhirin min annahu ja'lu sababi muwafiqan lil musabbab. Intaha. Wa huwa yakni wa taufik itu berbeda seperti yang seperti apa didefinisikan oleh sebagian daripada mutaakhirin, bahwasanya taufik itu adalah Allah menjadikan sabab muwafiqan lil musabbab. Sabab itu adalah iradah tadi itu. Musabbabnya adalah ta'ah. Lah ini wallahu a'lam, saya kira tidak ada masalah kalau kita bawa alama huwa mu'tamad tahqiq Asy'ariyah, bahwasanya sabab atau kudrohnya untuk taat berbeda dengan kudrohnya untuk maksiat. Jadi kalau Allah menciptakan bagi Anda kemampuan untuk taat, kemampuan untuk taat ini tidak bisa Anda gunakan untuk maksiat. Jadi kalau Anda nak sholat, Allah menciptakan kemampuan untuk sholat. Kemudian Anda nak mencuri, nak main judi slot. Kemampuan yang diciptakan oleh Allah untuk sholat tidak bisa Anda gunakan untuk main judi slot. SOP-nya semacam itu. Terus kenapa saya bisa main judi slot? Maknanya Allah menciptakan setelah itu kemampuan untuk judi slot. Atau Allah memang dari awal tidak menciptakan kepada Anda kemampuan untuk sholat, karena Allah tahu keinginan Anda tidak sampai derajat sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan untuk
sholat. Itu yang namanya muwafaqah. Tengok. Saya bingung, apa muwafaqah ini apa? Apa makna muwafaqah ini apa? Ala hadza makna alal mu'tamad fi'lan, yakni alal mu'tamad sahih. Saya pikir, saya cakap, awal-awal saya murojaah, tidak mungkin ya takunul muwafaqah illa sabab wal musabbab, ada satu namat, ada satu apa namanya? Satu line, satu macam. Dan saya emang ingat loh. Memang apa namanya? Qudratul maksiyah laisa huwa qudratul ta'ah. Saya murojaah fi'lan yakni wa huwa mu'tamadul asy'ariyah. Hadza huwa yakni wa huwa anna ja'lu sabab muwafiqan lil musabbab. Yakni ketika Anda sudah mempunyai kudrah untuk taat, tidak akan bisa kudrah untuk taat ini Anda jadikan untuk maksiat. Wa hadza fi'lan minat taufik sadda alaika babal maksiat. Alaysa hadza huwa taufik? Taufik. Ayo. أقول فإذا كان مراد الأشعري بالقدرة في تعريفه ما هو مع الفعل فهو وتعريف الإمام والتعريف الذي ذكرناه أولا كلها متحدة بحسب التحقق. Aywa, yakni aku lu yakni katanya Imam Kalambawi, aku mengatakan bahwasanya kalau seumpamanya apa yang diinginkan oleh Imam Asy'ari dengan kudrah, tengok definisinya Imam Asy'ari apa? Wa indal Asy'ari wa aksaru sahabah khalqul kudrah. Kalau yang diinginkan oleh Imam Asy'ari dengan makna kudrah itu adalah kudrah yang ma'al fi'il, maka definisinya Imam Asy'ari dan definisinya Imamul Haramain sama. Dan takrif yang kita sebutkan awalan, apa itu? Ja'lullah ta'ala fi'la abdihi muwafiqan. Sama, daripada aspek tahakkuknya sama. Yakni mungkin perbedaan di dalam lafadz dan makna saja. Tapi daripada masodiknya semuanya apa? Sama. Ayo, semuanya sama. Bal al-ikhtilafu fil akhiraini innama huwa fil mafhum. Balil ikhtilaf fil akhiran, bahkan perbedaan di dalam akhiran wahwa pendapatnya Imam Asy'ari dan Imamul Haramain bukan fi mafhum saja. Wallahu a'lam, fil mafhum ini katanya Syekh Shalih Al-Ghursi fil lafadz, fi'lan yakni fil lafadz. Karena awalnya sepakat bahwasanya perbedaan hanya di dalam mafhum, tapi afrodnya sama. Bukankah ini yang dinamakan dengan tasawi? Rujuk lagi di dalam Muyassar level awal. Nisbatul an-nisbah bainal ma'ani, ada yang namanya tasawi kan? Al-ikhtilaf fil mafhum wal ittihad fil masodak. Mafhumnya berbeda, maknanya berbeda, tapi masodiknya sama. Bal untuk idrop dengan level yang lebih tinggi, sebenarnya khilaf antara Asy'ari dengan khilaf antara Imam Asy'ari dan Imamul Haramain bukan fil mafhum, fil lafadz. Mafhumnya sama. Jadi aslinya definisinya Imam Asy'ari dan Imamul Haramain mutarodifan, bukan mutasawiyan lagi, tapi apa? Mutarodifan. Maknanya sama, masodiknya sama, yang berbeda hanya lafadznya saja. Tengok. Hadza huwa. Summa ta'rifu ba'dil mutaakhirin wa huwa ja'lu sabab muwafiqan lil musabbab. Yusawi, makna yusawi sama, musawah berbeda makna tapi sama masodiknya. Dengan sair itu bisa maknanya jami, bisa maknanya baki, yakni yusawi baki, yakni definisi-definisi yang lainnya daripada aspek tahakkuk. Apa itu tahakkuk? Tahakkuk adalah masodik. Masodik adalah individu. Ada makna kuli, ada individunya. Sudah saya jelaskan di apa namanya? Di Muyassar, rujuk lagi. Saya tak akan ulangi perkara-perkara yang sudah pernah saya jelaskan di Muyassar. Kalau saya ulangi lagi tidak ada makna. Level ini adalah level 2. Ayo. ثم تعريف بعض المتأخرين أيضا يساوي سائر التعريفات بحسب التحقق إذ المراد بالسبب هو سبب الخير والطاعة والمراد بالمسبب هو الطاعة. Idil murad bis sabab huwa sababul khair wa ta'ah. Maknanya sabab adalah sababul khair wa ta'ah, sebabnya baik dan ketaatan. Wal murad bil musabab wa ta'ah. Maknanya ada semacam tasanuh, kesamaan antara sababul khair wa nafsil khair. Hadza huwa, artinya qudrah alal khair, kemauan untuk khair yang menjadi sababun adi untuk menciptakan qudrah untuk berbuat baik.
Dan perbuatan baik itu sendiri ada kesamaan di dalam jenis. Karena itu, efeknya itu sama. Kemauan baik, kekuatan baik, perbuatan baik. So, tengok. Ini tidak akan bisa perbuatan jelek, kemampuan baik, perbuatan baik. Tak ngam kalau bahasa bahasa Malaysianya itu aywa, tak ngam, tak serasi, tak harmoni. Kemauan baik akan menjadi sababun adi untuk bagi Allah untuk menciptakan perbuatan baik. Kemampuan untuk berbuat baik, kemampuan untuk berbuatan baik ini digunakan oleh manusia untuk berbuat, atau Allah menciptakan dengan kemampuan berbuatan baik itu perbuatan baik bagi manusia. Kemampuan perbuatan baik bukan perbuatan baik ya. Kemampuan untuk sholat bukan sholat. Ayo. Wallahi anak saya tengok ini Imam Kalambawi, wallah ada rajul alim kabir ya. Hatta kita nak faham muqaddimah kitabnya susah. Nak faham muqaddimah kitabnya susah. Kif kana Imam Kalambawi ya nih. Terus kita mau bergaya ya nih, hum rijal wa nahnu rijal. Wallah saya tengok wahabi. Kalau ada yang bisa faham ini, cakap dengan saya. Saya nak jumpa dengan orang itu. Benar, Suf. Ada wahabi di Indonesia dan Malaysia boleh paham muqaddimahnya Imam Kalambawi tanpa tengok saya punya syarah ya. Cukup dengan tengok kitabnya matbu ini dengan hawasi-hawasinya, yuhawil huwa an yafham ya nih. Kalau ada satu saja, saya nak jumpa macam mana dia boleh paham ini. Sa'bah kathir ya nih. Ayo. Wal muradu bil musabbabi wa ta'ah bidalili anna tawfiqal mutlaq la yusta'malu illa fil khairi wa ja'li sababi ta'ah muwafiqan laha innama huwa bi khalqiha fata'ammal. Aywa, suf tengok. Wa ja'li apa? Wa ja'lu sababi ta'ah muwafiqan laha, yakni apa? Bagaimana Allah itu menjadikan sebab ketaatan sesuai dengan ketaatan dengan cara menciptakan ketaatan. So, tengok, ada semacam tawafuk, ada semacam kesesuaian antara sababut ta'ah dengan ketaatan. Ketika ada sababut ta'ah, Allah menciptakan kudrah ala ta'ah, kemudian menciptakan taat itu sendiri. Ada semacam tawafuk, baru dikatakan dia itu muwafaqah. Dan ini adalah mu'tamadul Asy'ariyah. Wallahu a'lam. Aywa, fata'ammal. Wallahi ta'ammalna wa wajadnahu shawaban. Aywa. Thumma inna kullan minha yajuzu an yuradaha huna. Summa inna kullan minha, yani inna kullan minat ta'ariful arba'ah bisa Anda jadikan di sini maknanya, yakni ala taufiqihi boleh dengan taufik dengan makna pertama, kedua, ketiga atau keempat. Kalau atas makna pertama macam mana Ustaz Fauzul? فالمعنى على الأول نحمد الله على جعله فعلنا موافقا لما يحبه ويرضاه. Alhamdulillah, Allah menjadikan perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan Allah yang Allah cintai. Kalau Allah nak perbuatan kita walaupun baik, Allah akan beri dosa. Ayo. حيث هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الثاني على خلقه قدرتنا على الطاعة. Dan yang kedua adalah Allah menciptakan kudratana Allah menciptakan kemampuan kita untuk taat. Ayo. Dan Allah menciptakan ketaatan. Ini yang kedua definisinya Imam Asy'ari. Yang ketiga definisinya Imamul Haramain. Yang keempat definisinya Ba'dul Mutaakhirin, ala ja'lihi sababa ta'atina minal akli wan nadhari sahih muwafiqan laha, yakni Allah menjadikan sabab ketaatan kita itu daripada akal wan nadhar sahih sesuai dengan ketaatan itu sendiri. Wa ma'al kulliha wahidun, yakni ma'al kulliha wahidun wa huwa fi'lu ta'ah. Wa huwa fi'lu ta'ah, yakni intinya apapun taufik itu adalah kita bisa berbuat taat. Tak kisah sebabnya sama atau tidak, intinya kita bisa berbuat taat itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Wa nas'aluhu hidayata tariqihi. Ayo, dan kita meminta kepada Allah hidayata tariqihi. Kita meminta kepada Allah hidayah untuk ke jalannya. Ayo. As-su'alu at-talabu ala wajhi tadarru' wal ibtihal. As-su'al itu adalah meminta ala wajhi tadarru' wal ibtihal, yakni meminta dengan
Tadarru itu merendah, ibtihal itu ya Allah itu penceramah sering itu. Ya Allahu ya Allah kalau ceramah. Sering jumpa Ustaz Muhsin. Sering. Wal hidayah adalah yani nas'al wa talab ala wajhi tadarru wal ibtihal. Wal hidayah adalah ad-dalalah. Ayo, dalalah itu menunjukkan. Ayo. Wakila ad-dalalatul musilatu ilal baghiyah. Bukan ilal baghiyah, tak ada. Buya. Ilal buya. Hati-hati. Baghiyah itu tak elok maknanya. Wa ma kunti apa namanya? Wa ma kuntu baghiyah atau wa ma kana tahluki apa? Baghiyah itu tak elok ya nih. Baghiyah perempuan yang kurang terhormat itu namanya baghiyah. Bughiyah maknanya al-murad. Hadza bughyati ay hadza muradi. Maknanya al-hidayah petunjuk yang menyampaikan bil fi'il ila apa namanya? Bughyah, apa yang Anda inginkan. Zakarahul Baydawi, ada yang mengatakan lagi, kila ad-dalalah ala ma yusilu ilal matlub. Sama saja, wa kila ad-dalalah alama. Wallahu alam, saya kira perbedaan yang kedua dan yang ketiga ini, yang kedua ini al-musilah ilal bughyah bil fi'il. Yang ketiga alama yusilu ilal matlub ay bil quwwah. Yakni hidayah sampai benar-benar Anda sampai. Alama yusilu anta nak ke Johor terus saja. Lah kalau Anda sampai terus ini, insya Allah kalau Anda ikuti saya punya arahan, insya Allah Anda akan sampai Johor. Tapi belum tentu Anda benar-benar sampai Johor. Tapi kalau ilal bughyah bil fi'il, Anda di guide sampai benar-benar sampai Johor. Karena mungkin di jalan nanti ada perpindahan jalan atau apa macam-macam. Ayo. Wakila al-hidayah khalqul ihtida. Ada lagi yang mengatakan al-hidayah khalqul ihtida. Allah menciptakan hidayah pada diri Anda. Ada khalas. Memang benar-benar di dalam diri Anda sudah ada hidayah. Anda sudah terguide sudah. Sudah di dalam diri Anda ada hidayah. Yang kedua masih Anda nak menuju hidayah. Tapi sekarang Allah sudah menciptakan hidayah di dalam diri Anda. Ayo. Wasti'maluha fid dalalati majazun. Fi'lan ya nih. Wasti'maluha fid dalalah majazun, yani dengan makna Allah sudah menciptakan Anda sudah menjadi mahdi, Anda mendapat hidayah bil fi'il dengan makna dalalah kan masih ditunjukkan. Anda kena ke sana. Lah Anda ditunjukkan jalan, belum tentu Anda sampai dan belum tentu Anda mengikutinya. Tapi tidak, memang sudah benar-benar Anda mendapat hidayah dan sudah Anda salik hadhihi thariq. Ayo. Wa fi mukhtar sihah hadaitu. Fi mukhtar sihah Lirazi. Saya punya itu, biasanya itu saya ada di situ tuh. Mukhtar sihah itu kamus yang mesti ada di setiap penuntut ilmu. Tolong ambilkan itu, Ustaz. Atas tuh. Ini, Bi. Nah, itu. Ini mukhtar sihah, ini kamus yang semua kena ada. Saya itu pakai ini sejak saya di Darut Tauhid Malang. Ini kamus yang wajib setiap penuntut ilmu tuh ada ya. Ini kamus Arab ke Arab. Hampir setiap usulul kalimah mewujud. Ya, ini tengok. Ini dulu, ini kitab ini asal apa mukhtasar daripada kitabnya Al-Jauhari namanya Sihah. Karena panjang, besar, susah bawa saja ini. Apa namanya mukhtarus Sihah. Harus dibiasakan penuntut ilmu kena biasakan kamus Arab ke Arab. Jangan pakai kamus Marbawi, kamus apa itu namanya? Mahmud Yunus. Itu untuk penuntut ilmu yang masih basic-basic. Untuk penuntut ilmu hakiki, kamus Arab ke Arab. Kalau masih kamusnya Indonesia, Arab ke Indonesia atau sebaliknya, tak ya mengaku ulama dulu. Yang ngaku ulama, apalagi Wahabi, hum rijal wa nahnu rijal. Kamusnya masih pakai apa namanya? Mahmud Yunus. Masih budak lagi itu. Kena dibiasakan kamus-kamus semacam itu. Karena mukhtar seha di kitab-kitab itu pasti akan apa namanya dipakai agar Anda itu akrab dengan apa namanya? Anda akrab dengan kutubul ulama, dengan kutubul usul. Bukan hanya akrab dengan komik, akrab dengan pemain bola, dengan kita semacam ini Anda harus akrab juga. Ayo. Fi mukhtar sihah hadaituhu at-tariqa hidayatan ay arraftuhu. Ayo, arraftuhu. Hadaitu at-tariq hidayatan ay arraftuhu. Aku memberitahunya tentang jalan. Wal murad minha
wal muradu minha huna ad-dalalah. Dan makna di sini yang diinginkan di hidayata tariqihi ay dalalata tariqihi. Wa ta'rif Wa ta'rifu li idafatiha ila tariq wa tariqullahi ta'ala wal Aywa. iman. Wa ta'rif yakni ad-dalalah. Kenapa wal murad ad-dalalah? Loh, kenapa hidayah kan nakiroh kan? Kenapa kok al murad huna ad-dalalah? Loh, memang dia itu nakiroh. Tapi karena dia itu mudhof ke tariq, dan tariq itu mudhof ke apa namanya? Ke domir. Dan al mudhof yakni al mudhof ila domir ma'rifah wal mudhof ila ma'rifah ma'rifah. Semacam itu. Apa jalannya Allah? Wal iman. Wa may yatafarra'u iman, dan yang Anda lakukan setelah Anda beriman yaitu apa? Al-a'mal as-sholihah. Amal-amal yang soleh. Wa su'alul hidayah ilaihi minhu ta'ala hahuna, yakni terus apa? Wa su'alul hidayah ilaihi, yakni Anda meminta hidayah kepada tariq, yakni Anda meminta hidayah kepada Allah untuk menuju jalan Allah yang benar. Apa maknanya? Imma thalabud dawam wasabab alaihi, yakni imma Anda itu meminta terus konsisten di dalam jalan Allah, atau Anda meminta at-taraqi, terus naik level. Imma terus di jalan Allah, imma terus naik level. Karena setiap makom di atasnya pasti ada makom lagi. Saya pribadi ya, kalau Anda bisa bisa untuk naik level sebagai hamba, ada wabiha wa ni'mat. Kalau tidak bisa konsisten, ya Allah, ij'alni wa amitni musliman. Kita sudah menjadi umat-umat akhir zaman. Allah yang tertengok orang-orang itu, yakni mubki, yakni wallahi mubki. Anda tengok orang-orang, Anda tak pernah turun ke masyarakat awam ya, mubki. Saya kemarin tuh ceramah di beberapa community di sini. Ada yang main judi online, banyak Habib. Semua Habib. Betul apa tak Ustaz Muhsin? Betul. Macam itu. Mubki wa mudhik fi nafsil waqt ya. La haula wala quwwata illa billah. Sila. Imma talabud dawami wa thabati alaihi wa imma talabut tarakki wa tadarruji ila an balagha ila quswa maratibil kamalat. Yakni Anda ingin minta naik terus step by step di jalan Allah sampai ke puncak yang paling tinggi Anda sebagai makhluk ya. Tidak mungkin saya jadi Tuhan, tidak ada. Kan ada beberapa agama kan kalau riyadhah nanti bisa naik ke nirvana. Ahli sunnah tak ada itu. Ya, ini setinggi-tingginya Anda makhluk. Anda tidak akan bisa sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun Anda. Ayo. Allati hiya martabatul musyahadati wal wusul. Apa itu a'la maratibil kamalat al-musyahadah wal wusul, sampai kepada Allah. Anda menyaksikan Allah, menyaksikan Allah, yakni Anda meyakini dan tahu Allah itu selalu bersama dengan Anda. Walaupun Anda tidak melihat Allah secara langsung, tapi Anda itu yakin Anda seperti melihat Allah. Ada huwa maknanya musyahadah. Mau apa-apa itu malu. Macam dulu itu saya pernah ceramah di sebuah tempat itu, banyak orangnya itu laga ayam. Tengok saya datang dari jauh, alamak Habib Ali datang, ayamnya dimasukkan bilik semua. Saya tahu ayamnya itu berbunyi petok itu apa? Oh, Habib, itu ayam nak disembelih Habib. Ayam nak disembelih. Biasa. Dia tengok Habib mungkin malu kok, tengok Ustadz mungkin malu. Bayangkan kalau Anda merasa Allah selalu di samping Anda, Allah selalu menyaksikan Anda, bukankah Anda malu nak berbuat maksiat? Ayo. Wal wawu imma atifatun fatakunu jumlatal mas'alati ma'tufatan ala jumlatil hamdalah. Wawu di sini wa nas'aluhu imma maknanya atifah, maknanya jumlah di sini maktuf kepada jumlah yang sebelumnya, yakni jumlatul mas'alah, jumlah soal ini meminta kepada Allah, doa kepada Allah, maktuf kepada jumlah yang isinya memuji Allah, atau haliyah. Maka maknanya halan binad dhamir al-mustaqin yakni al-mustatir wujuban takdiruhu nahnu fi nahmaduhu at-takdir nahmadullaha ala taufiqihi sa'ilina minhu dawam. Hadha huwa makna kalau wawunya itu haliyah, sa'ilin itu takdir, nas'aluhu menjadi apa? Sa'ilin. Ayo. Sa'ilina minhu dawama wa thabata ala tariqihi awit tarakki wa tadarruja fi maratibil kamalat. Ayo. Thumma
ثم لما وجب الصلاة Kemudian ketika wajib wajib syar'an salat wassalam ala nabi, yakni salat kepada nabi dan kepada sahabat aklan maknanya tidak perlu dalil pun tetap Anda itu wajib bersolat kepada Nabi, mendoakan para sahabat. Kenapa? Ayo, aklan di sini bukan maknanya wajib akli ya. Aklan biduri dalilin syar'i, hadza huwa makna aklan. Yakni tanpa adanya dalil pun kita tetap mesti bersyukur kepada Nabi dengan cara bersolawat. Kenapa? Ayo. لتوسطه بيننا وبين الله تعالى. Apa? Karena Nabi itu adalah wasilah antara kita dan Allah. Kita itu tak mampu terima wahyu. Nak tengok malaikat Jibril, tengok Pontianak pun kita Lari. pingsan, lari. Nak tengok malaikat Jibril, tak akan kuat kita. Karena itu yang boleh terima wahyu hanya Nabi. Nabi dulu ketika Sayyidina Aisyah itu mensifati bagaimana menerima wahyu itu di musim dinginnya Arab, tak musim dingin kita ya. Musim dingin sekali. Nabi Muhammad itu turun wahyu ketika musim dingin. Katanya berkeringat. Keringatnya Nabi berbeda keringat kita ya. Dibilang mislu duror, seperti mutiara, macam jagung dulu keringatnya itu besar-besar. Karena terlampau terlampau berat terima wahyu itu, Lah kita jangan terima wahyu, terima kabar. Saya tengok ada orang Mesir, dia exam di kampus geologi atau apa, dia belajar lama exam. Lepas exam, dia tunggu pengumuman. Lepas, dia masuk. Terlampau senang, saking senangnya, heart attack, mati. Benar, mati masih umur 20. Terlampau senang, heart attack. Tak mampu, orang manusia itu tak mampu terima kabar terlampau Berat. terlampau berat. Yang menyedihkan dan gembirakan. Tak boleh. Bayangkan Nabi Muhammad terima wahyu berapa kali. Kalau orang biasa tak akan mungkin itu. Kita tengok bila jalan tengok kucing lompat gitu. Astagfirullahaladzim. Tengok lipas terbang aja pingsan. Tengok perempuan tengok lipas terbang pingsan. Tahu cicak jatuh pingsan. Ini tengok malaikat Jibril macam mana Anda? Wa tasabbu bihi fi tarafina bi nikmatil iman. Dan sebabnya kita bisa beriman tuh Nabi Muhammad. Karena tanpa adanya Nabi Muhammad macam mana kita tak beriman? Susah tuh. Alladhi yaqtadi al-falah wan najata minan niran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Anda tengok macam apapun, confirm itu bukan orang biasa. Dari segi aspek keluarganya, mukanya, sifatnya, bukan orang biasa. Karena itu Anda tengok banyak sekali orang-orang itu jumpa Nabi Muhammad, baru jumpa. Hal anta Muhammad bin Abdillah, na'am asyhadu annaka Rasulullah. Langsung. Kenapa? Ini bukan orang biasa Kita tengok kawan-kawan kita model-model macam ni, confirm orang biasa semua itu. Tapi ini kok macam ini, confirm bukan orang biasa. Lebih mudah Anda tengok Nabi Muhammad kemudian beriman daripada Anda sampai kepada Allah melewati akal. Susah sikit, tapi tengok Nabi Muhammad. Ini confirm nih. Bukan orang biasa. Karena itu para ulama di antaranya Imam Razi dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin itu mengatakan bahwasanya dalil yang paling kuat tentang kenabian Rasul bukan Al-Qur'an. Tapi sirahnya. Anda tengok sirahnya luar biasa. Tak macam orang-orang biasa. Ayo, tengok Badui tengok. Wih, lasta biwajihin kadzab. Saya banyak tengok pembohong, tapi tak macam ini muka-muka dia katanya. Orang-orang nak sifatin Nabi Muhammad, orang kafir tuh nak meeting, kita kena label ini apa nih? Sahir. Wallahi ra'ayna saharah. Wa ma huwa bisahir. Syair. Wallahi nahnu asy'arun nas. Wa laysa huwa bisyair. Kita ini para ahli penyair, dia bukan syair. Apa? Majnun? Wallahi kita banyak tengok orang gila. Tak macam ini orang gila katanya. Tak macam ini orang gila. Apa? Marit. Wallahi, marit apa? Orang Masya Allah macam ini. Tak bisa kalau kita tengok Anda. Habis. Semuanya ada. Wallahi sahir. Syair. Semuanya ada. Bomoh. Ayo. Alladhi yaqtadi al-falah wan najata minan niran wad dukhuli wal khuludi fi daril jinan. Ayo.
ومشاهدة جمال الرحمن ولمعاونتهم له عليه الصلاة والسلام Aywa, في yakni ظهور الإسلام وشيوعه وشرعا. apa tadi? Aywa. Wali muawatim, yakni karena para sahabat membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyebarkan Islam dan tersebarnya Islam secara akal, secara syar'an, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya ayyuhal berfirman ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yakni tengok mutakalimin, dikatakan mutakalimin itu wal manatikoh tak sufiyah, dalil wajib bersolawat aklan wa naklan, mereka apa namanya? mereka bawa. Loh, selain mutakalimin nanti yang boleh buat semacam ini muhadithun mufassirun qala Allah Ta'ala wa qala Rasul. Kalau anda cakap dengan mutakalimin lah, ada dalil lain, yakni tanpa ada solawat, tanpa ada hadis dan Quran pun anda tetap wajib solawat kepada Nabi. Hadza huwa aklan. Summa yaqulun anal mutakalimun kusatul qulub, wallahi antum kusatul qulub. Mutakalimun apa namanya? Khulu bawatinuhum khaliyah, wallahi bawatinukum wa ukulukum khaliyah. Amal mutakalimun, suf tengok, ada wa sufi suf. Yakni yuqarrib apa namanya? Solawat hatta min haitsul uqul. Wa hal mithlu hadza yasdur min kusatil qulub? Yasdur min khalil qulub? La abadan, wallahi abadan. Haula mumtaliun. Aywa. ولما بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة عليه حين سئل عنه بقوله قولوا اللهم صل على محمد الحديث. Yakni ketika ditanya bagaimana cara sholawat dan salam kepadamu, qulu Allahumma sholli ala Muhammad al-hadits, yakni tengok hadisnya di kitab-kitab yang lain. Aywa. ولما روي عنه صلى الله Al-haditha, yakni iqra'ul hadits bitamamihi. Fa iqra' bitamamihi, iqra' fi kutubil hadits, yakni mushuna. Ada kutubul apa namanya? Mantik. Aywa. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لم يستر بالصلاة علي فهو أبتر. Aywa, yakni dan juga ada hadis lain selain alhamdulillah wal basmalah, hadis lain mengatakan setiap kalam yang tidak dimulai dengan sholawat wassalam akan abtar, yakni nakisul barokah. Aywa. Haroda. Kitab ini kitab level 2. Antum kena terbiasa dengan mustolahat mantik ada, yakni Anda sudah mulai masuk mustolahat manatikoh, sudah mulai masuk mustolahat akliyah. Mereka manatikoh itu sering menyingkat-nyingkat. Musonnef disingkat menjadi mas atau musonnef. Rahimahullah menjadi apa namanya? Rahimahullah. Nanti hal-hal semacam ini kena Anda tulis biar tak lupa. Ini bukan hanya di mantik, Anda di fikih pun ada. Fadaka. Apa fadaka? Fadaka ghaniyun wadihun anil amal. Wa qala ain shin Ali Subro Milsi. Wa qala Bajuri. Wa qala Bujairomi. Wa qala Qasim. Sin mim. Wakola sum. Apa ini sum? Beracun nggak lah? Akalmu yang teracuni. Sin min ay ibn Qasim. Wah, istilahat ya Syekh, istilahat. Ya anta masuk ilmu kalam, ya anta masuk mantik, ya istilahatnya ini mesti Anda apa namanya? Mesti Anda pahami. Kalau Anda nak benar-benar memahami mantik, ini bukan kitab level rendah, ini sedikit tinggi, tak tinggi sangat lah, sedikit tinggi. Ayo. أراد المصنف رحمه الله إرداف التحميد بالصلاة عليه وعلى آله. Irdaf, yakni irdaf itu rodif itu boncengan, tahu boncengan naik motosikal di belakangnya itu apa? Bonceng. Wah? Bonceng ya. Jadi bonceng menyamakan. Dibonceng. Itu irdaf, rodif kawan yang bersama-sama. Yakni ingin meletakkan secara bersama-sama at-tahmid bi sholati alaihi wa ala alihi salikan nahja tahmidihi, yakni amik style ketika memuji. Faqala wa nusalli ala Muhammadin wa itratihi. Aywa. Wa nusalli ala Muhammadin wa itratihi. As-salatu ad-du'a wa idza Sila.
وإذا أضيف إلى الله تعالى تكون بمعنى الرحمة باعتبار غايتها. Aywa, yakni as-sholah. As-sholah itu kan doa kan loh. Kalau Allah itu berdoa, Allah berdoa kepada siapa? Doa itu adalah minta rendah kepada yang atas. Loh, Allah yang paling atas. Minta pada siapa? Kita minta sama Allah. Loh, Allah minta sama siapa? Macam mana Allah kok berdoa? Maknanya, kalau Allah itu, kalau ada lafaz-lafaz yang dohirnya itu mustahil bagi Allah atau perasaan, Anda mempunyai dua cara untuk mentakwilkannya. Mentakwilkan ke efeknya atau asalnya. Takwil ke asal itu namanya takwilun qorib. Takwil ke efek namanya takwil ba'id. Di sini macam-macam mana? Doa kalau dinisbatkan kepada Allah maknanya itu rahmat. Rahmat itu adalah perasaan hati. Anda kena bi'tibari ghoyatiha, efeknya, tujuannya. Apa tujuannya rahmat? Adalah memberi pahala. Allati hiya minal af'al. Memberi pahala kan perbuatan kan? Surga kan perbuatan kan? Ayo. La bi'tibari mabda'iha alladhi hiya minal infa'al yakni. Kalau Anda tengok pengemis, hati Anda kan tanfa'il, akan terasa. Allah tidak punya hati. Jadi Allah tidak tanfa'il illa indal wahabiyah. Allah apa namanya? Tanfa'il. Ahli sunnah tidak. Rahmat bisa ditakwilkan Allah memberi rahmat, memberi pahala, atau mabda'nya bukan infialat tapi iradah. Iradatur rahmah atau fi'lur rahmah. Iradatur rahmah takwilun qarib. Mabda'ur rahmah iradatur rahmah takwilun qarib. Fi'lur rahmah takwilun ba'id. Takwil yang jauh. Anda boleh memilih. Nah, takwil bahwasanya rahmat itu Allah menginginkan rahmat atau Allah memberi rahmat, dua-duanya boleh. Tapi jangan dikatakan Allah mempunyai rahmat. Allah berrahmat. Karena rahmat adalah Rikul qulub. Apa rikatul qulub itu? Hatinya nipis. Jadi gampang kasihan. Ayo, Allah tak ada semacam itu. Itu perbuatan manusia itu. Ayo. التي هي من الأفعال لا باعتبار مبدئها الذي هو من الانفعالات وعطرة الرجل nasluhu wa rahtuhu, yani wa itratuhu wa itrah keluarga seseorang itu adalah keturunannya dan orang-orang terdekatnya dan orang-orang kelompoknya yang paling terdekat. Adnon yakni yang paling terdekat. Ayo. Kata fi sihah al-Jauhari wal muradu huna al-alu wal ashab. Yakni makna wa itratihi maknanya adalah keluarganya Nabi dan para sahabat Nabi karena orang-orang terdekatnya. Ayo. Kalau Imam Abhari mengatakan wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ashabihi, tak yah cakap wa itratihi mumtathilan li dhahiri ma nazal, yakni qauluhu ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima li dhahiri ma nazal wa muwafiqan lima ishtahara lakana aula wa adhar. Yani lebih afdol daripada Anda buat sendiri, lebih baik Anda ikut kitab was sunnah. Ya Imam Kalambawi betul bawa karang kitab sendirilah. Ya kuno aula wa adhar. Ya ini Imam apa ya? Imam Abhari nak buat kitab semacam ini. Anda nak apa namanya? Nak yang lebih aula wa adhar, buat kitab sendirilah. Ayo. Amma ba'du. Amma kalimatun fiha makna syarti. Ya ini amma adalah kalimat yang di dalamnya itu adalah makna syarat. Asluha mahma yakun min syai'in. Asluha adalah mahma yakun min syai'in fahudifat mahma yakun min syai'in dan ukimat hiya, yakni ukimat amma maqamuha. Yani semua mahma yakun min syai'in dihapus, diganti dengan maqam apa? Diganti dengan amma. Semua itu. Ayo. Faditadammuniha makna libtida lazima dukhuluha 'ala al-ismi. Karena amma itu ada makna ibtida, maka setelah amma itu mesti isim. Ayo. Walitadammuniha makna syarat ghalaba dukhulil fa fi jawabiha. Aywa. Dan karena amma itu ada makna syaratnya, karena kan mahma yakun min syai'in itu kan mahma kan ismu syartin kan, ada makna syaratnya, maka dijawabnya itu ada fa. Ada fa karena fa itu masuk di jawabus syarat. Kalau jawabnya itu ghairu shalihatin li an yakuna jawaban. Aywa. Dan isim tidak kan ibtida, maka setelahnya mesti isim.
dan dia jawabus syarat, isim tidak bisa untuk menjadi jawabus syarat karena itu mesti ada fa-nya. Ayo. Wallahi hadza nahwu, ada kalamnya, ada macam-macamnya, ada tasawufnya. Allahul musta'an. Imam Kalambawi. Wallahi rajul alim kabir. Rajul alim kabir. Ayo. Qada'un bihaqqi ma kana wa ibqa'un lahu ala qadril imkan. Qada'an bihaqqi makan wa ibqa. Yakni qada'an bihaqqi makan, karena amma kan aslinya kan mahma yakun. Karena itu jawabnya ada fa-nya. Wa ibqa'an lahu qada'an ala makan wa ibqa'an lahu ala qadril imkan. Yakni kita tetap jaga asal daripada kalimat amma yang aslinya itu mahma yakun min syai'in, kan aslinya itu diganti dengan amma. Karena itu makna aslinya tetap kita jaga, yaitu yang aslinya syartiyah wa tadammuniha manal ibtida tetap kita jaga sebisa mungkin. Jadi walaupun sudah diganti zahirnya, tapi maknanya jangan Anda ganti. Ayo. Wa ba'du dzarfun min adz-dzurufil makaniyah. Ba'd yakni ba'da itu adalah dzarful makani. Dzarful makani. Apakah memang itu dzarful makani? Zaman ini boleh. Itu dia. Pun balik. Ayo. Akan tetapi ustu'ira dipinjam di sini untuk makna zaman seperti yang sudah terkenal dalam pemakaian sehari-hari, yani ala mastuhira fil alsinah. Dan waqala ba'dul fudala, sebagian orang-orang yang fudala, orang-orang yang mulia, yakni daripada yang mulia di ilm, bukan mulia di majelis, mulia di ilm. Fihi bahthun, yakni ba'da dzarfun makani bahthun. Saya tidak setuju, yakni macam itu. Fudala ini tidak setuju bahwasanya ba'du itu dzarfun makani. Kenapa? Li'anna ashabal lughah qalu huwa minadz dzurufis zamaniyah. Karena banyak sekali ulama ahli lughah mengatakan ba'du ini daripada dzuruf, dzuruf zamaniyah. Dzurfuz zaman, bukan dzurful makan. Aywa. Walau kana fil asli min al-jihati sit la bayanuhu siyama sahibus sihhah. Intaha. Kalau seumpamanya asalnya ba'du itu makan, dan makan itu adalah 6 arah, depan belakang, kanan kiri atas bawah, pasti akan dijelaskan. Dan Shahibus Sihhah al-Imam Jauhari wa huwa min kibari lughawiyyin tidak menjelaskan. Ayo. Intaha wa huwa mabniun 'ala ad-dhamm liqaunil mudhafi ilaihi manwiyan. Mabni 'ala ad-dhamm, yakni bukan amma ba'da, tapi amma ba'du. Kenapa? Karena mudhaf ilaihnya apa? Dibuang dan manwi. Aywa, manwi, bukan madhkur, bukan malfud, tapi apa? Manwi. Ada dalam niat Anda, bukan Anda sebutkan. Allah ya nahwu, Allahul musta'an. Saya sudah lama tak belajar nahwu, walaupun dulu saya pandai sekali nahwu, ya. Saya belajar dengan satu orang Madura, Syekh Ali Subromilsi, ya. Saya tidak bisa lupa ajaran-ajaran beliau zaman, ya. Itu tetap saya saya praktekkan. Jadi athar-athar nahwu, athar-athar alfiyah, Sarasal Ibn Aqil itu masih ada, ya. Dulu saya sempat belajar dengan Syekh Ba'udhan sedikit, Al-Ashmuni, Syarah Samsiyah, pernah belajar Audahul Masalik. Tapi sama, memang kelihatannya saya tak terlampau tak nak jadi lugawi ya. Jadi lugawi, karena lughah itu menurut saya ilmul ali, bukan ilmul maksud, ya. Ayo. Wa taqdiru amma ba'da zamanil hamdalati wassalati 'ala nabi alaihi salam. Ayo, yakni amma ba'da, takdirnya adalah amma ba'da zamanil hamdalah wa sholaa ala nabi fahadhihi. Aywa. Fahadhihi jawabu amma ay fa'aqulu hadhihi wal musyaru ilaihi bihadhihi. Jawabu amma ay fa'aqulu hadhihi, yani ini itu apa? Hadhihi ini kan ismul isyarah, kan? Isyarah kemana dia? Aywa. Wal musyaru ilaihi bihadhil ibaratil mustahdarati fi dhihn, yani al ibarat al mustahdharah fi dhihn, yani ibarat-ibarat yang ada di otak. Ayo, maknanya ini adalah musyar ilaihinya apa? Fidhihin, bukan yang maknanya biasanya kalau ibarat itu fidhihin, kitabnya dikarang setelah muqaddimah. Biasanya semacam itu, tapi tengok bagaimana Imam Kalambawi yu'awwil hadza. Ayo. Sawa'un kutibatid dibajatu 'ala ta'lif au ukhir. Ayo. Sawa'un, kadang kala para ulama itu tulis kitabnya dulu baru muqaddimahnya, atau muqaddimahnya dulu baru kitabnya.
Lah kalau kitabnya dulu baru muqaddimahnya, maka hadhihinya itu alal maktub, bukan alama fidhihin. Tapi kalau muqaddimahnya dulu baru kitabnya, maka tapi kitabnya sudah ada di otak. Tapi Imam Kalambawi mengatakan kitabnya ada atau belum, dibacanya dahuluan atau akhir, tetap isyarahnya fidhihin. Loh kenapa? Terus tengok baca lagi apa macam mana. Wa sawa'un kanat ar-risalatu ibaratan an ay ihtimali min al-ihtimalat allati sanadhkuruha. Yani sawa'un kanatir risalah, itu makna risalah itu salah satu daripada beberapa ihtimal yang akan kami sebutkan. Ayo. Wa dzalika li'anna al-gharada wasfu naw'i tilka al-ibarat biqaunihi risalatan wa tasmi'. Bahwasanya tulisan semacam ini, karangan semacam ini yang terdiri daripada beberapa bab dan beberapa masail yang disusun dengan cara semacam ini, itu namanya risalah. Itu namanya apa? Risalah. Bukan risalah ini, tapi cara penulisan semacam ini. Dan itu adalah amrun kulli, bukan amrun juz'i. Dan amrun kulli cuma ada di otak, bukan ada di sini, bukan ada di dalam waqi'. Karena itu fahadihi yushiru ila mafhumir risalah. Bukan ke risalah ini, tapi ke mafhumir risalah. So, tengok macam mana imam-imam. Hadza huwal imam ya Syekh, wallahi hadza huwal imam. Hatta ketika saya baca, wallahi hadza rajul ajib. Saya di Indonesia, saya tengok yang pelik semacam ini satu. Syekh Abu Fadl As-Sanori. Mirip-mirip dengan ini, mirip-mirip. Ayo. بكونه رسالة وتسميتها بها سواء وجد ذلك النوع في ضمن هذا الشخص أو غيره من الأشخاص ولا جرم أن ذلك النوع ليس له وجود عيني. بكونه رسالة وتسميتها بها, yani dan ini dinamakan risalah, sawa'un wujida dzalika النوع fi dhimni hadha syakhs aw ghairihi minal ashkhas, yani sawa'un risalah ini ada di sini atau di yang lain juga namanya apa? Risalah. Ayo. La jarama anna dzalika nu' laisa lahu wujudun aini fil kharij. Fala takunul isyarah illa ila suwar ad-dhihniyah tanzilan laha manzilatal umur al-hissiyah. So, tengok. Maknanya risalah memang risalah yang kulli itu tidak ada di luar. Tidak ada di luar. Maka isyarahnya hanya di dalam suwar ad-dhihniyah. Dan karena suwar dhihniyah itu sangat jelas di otak Imam Kalambawi, risyiddati wa quwwati dzakaihi yunazzalu manzilatal umur as-sisiyah. Sekiranya sampai seperti perkara yang tampak di luar. Wallahu a'lam. Yukafi. Saya punya otak sudah apa? Sudah berasap. Dan saya tahu kalau saya berasap, Ustadz Fauzul pasti terbakar. Natawaqqaf ila hadzal qadar, ya. Ini wallahi hatta risalahnya sobah. Pencet risalahnya. Apa namanya? Muqaddimahnya sobah. Tata ini muqaddimahnya saja, insyaallah dalamnya tidak sesusah ini ya. Kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.